Renungan Hari Rabu Prapaskah kelima, 6 Maret 2022. Jadilah murid Kristus yang berpegang teguh pada firman-Nya. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 14-20, ayat 24-25, ayat 28. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31-42. Saudara-saudariku terkasih, pernahkah menyaksikan dialog kelompok yang saling bertentangan? Apa yang terjadi di sana? Bukankah yang terjadi adalah sikap untuk mempertahankan pendapat, pandangan, dan berusaha untuk mempersalahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain? Bukankah yang terjadi adalah usaha untuk menjatuhkan? Bagaimana pandangan kita akan perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Apa yang terjadi di sana? Yesus berusaha untuk mengungkapkan kebenaran Allah. Sedangkan dua kelompok ini berdasarkan pemahaman mereka yang sangat dangkal, berusaha untuk menyalahkan Yesus. Tidak ada titik temu antara Yesus dengan dua kelompok ini. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini Yohanes menampilkan Yesus yang tampil di hadapan kelompok orang yang percaya kepadanya. Ia berkata kepada mereka, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Identitas kelompok Yahudi sebagai bangsa terpilih menjadikan mereka sangat tertutup untuk merendahkan diri dan mau mengakui Yesus sebagai putra Allah, atau paling tidak percaya kepada sabdanya. Ungkapan Yesus di atas sangat mengganggu pikiran mereka, karena mereka beranggapan bahwa Yesus mau mengajak mereka untuk menjadi murid-Nya, percaya kepadanya sebagai sumber keselamatan dan pembebasan. Bagi mereka, Yesus yang berasal dari keluarga sederhana, Yosef dan Maria, dari Nazaret, kampung terpencil, tak mungkin harus dihormati dan memiliki status yang lebih tinggi dari mereka yang percaya kepada Abraham sebagai bapa mereka. Bagi Yesus, jika mereka sungguh sebagai keturunan Abraham, mengapa justru sikap dan tindakan mereka tidak mencerminkan iman seperti iman Abraham? Yesus menunjukkan bahwa apa yang mereka perbuat sama sekali tidak mencerminkan tindakan mereka sebagai bangsa terpilih. Maka beberapa hal dipertanyakan Yesus, seperti mereka berusaha untuk membunuhnya karena firman-Nya tidak beroleh tempat di dalam hati mereka. Mereka mengakui bahwa Bapa mereka adalah satu, yaitu Allah. Tetapi mereka tidak percaya kepada Allah. Karena itu Yesus tegas mengatakan, "Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Sangat sulit untuk dipahami pikiran mereka. Sabda Yesus yang sangat jelas tidak dapat menyentuh kedalaman hati yang sangat dangkal dan tertutup oleh ego, kesombongan sebagai bangsa terpilih. Saudara-saudariku terkasih, kita semua yang sudah menerima baptisan adalah juga termasuk orang terpilih, karena dengan penerimaan sakramen ini kita menjadi putra dan putri Allah. Prinsip ini sering membuat orang beriman untuk tidak berjuang menjadikan dirinya sebagai pengikut Kristus yang lebih sempurna, yang sungguh beriman akan Kristus.
Orang beranggapan bahwa sakramen baptis menjadi segala-galanya dan tak perlu ada sakramen yang lain. Ini pandangan yang salah dan keliru. Pandangan yang benar adalah bahwa rahmat baptisan menjadi pintu masuk keselamatan, pintu masuk iman Katolik. Namun rahmat baptisan akan semakin berdaya guna jika kita mampu mengembangkannya dalam kehidupan konkret yang ditunjang oleh sakramen-sakramen yang lain. Rahmat baptisan tidak akan berkembang jika kita bertindak pasif atau bahkan tidak sesuai dengan status kita sebagai murid-murid Kristus. Maka tuntutan bagi kita adalah, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Inilah yang harus menjadi prinsip hidup kita, prinsip iman kita. Semoga kita mau merubah dan mau bersikap seperti murid-murid Kristus yang baik dan benar.